Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ini dibongkar habis-habisan begitu kan terkait dengan 4 menteri yang dijadikan sebagai saksi bagaimana cawi-cawi dari seorang Jokowi ya terkait dengan bansos ini. Antoni Budiawan anggap Sri Mulyani sembunyikan fakta anggaran bansos di sidang MK. Dan tidak hanya itu, kata Rocky Gerung ya menunjukkan bahwa apa yang kemudian diberikan keterangan saksi di Mahkamah Konstitusi begitu kan dianggap sebagai orang yang kemudian tidak menunjukkan kejujuran ya dari keterangan 4 menteri Jokowi. Padahal kita tahu realitasnya sekarang ini bagaimana kekuatan dari seorang Jokowi melakukan cawi-cawi masalah bansos yang selama ini menjadi catatan penting dari kubu 01 dan 03 begitu kan. Ya, menurut Rocky Gerung ya putusan itu berharap ya MK harus revolusioner, menunjukkan bahwa harus benar-benar ada nuansa yang baru yang kemudian kalau memang ada dugaan yang kemudian muncul ya dipolitisasi atau bagaimana, inilah yang seharusnya kita amati betul begitu kan. Karena dengan beberapa pakar sudah menunjukkan bahwa netralitas ya seorang menteri di situ seolah-olah menjunjung tinggi nama baik seorang Prabowo, seorang presiden. Toh pada akhirnya dibalik ini semua seolah-olah ada yang kemudian ditutup-tutupi begitu kan. Inilah realitasnya ya perkembangan politik yang ada di Indonesia. Ternyata menteri juga takut sama presiden. Namanya juga pembantu, pastilah berusaha menutupi kesalahan majikannya. Memangnya nggak ada yang check and balance ya dari oposisi? Oh iya, nggak ada oposisi sih, bentuk sih solo katanya. Ini kata komentar-komentar netizen, banyak sekali pro dan kontra. Ada juga yang berkomentar berarti ingin menyelamatkan Jokowi ya sebelum menghadap MK sudah cawi-cawi dengannya. Dan sekarang kabarnya ya Airlangga dan Sri Mulyani menghadap Jokowi, apakah bagaimana nanti begitu laporan-laporan yang terjadi begitu kan. Saya kira masyarakat Indonesia sudah bisa memahami dan bisa menebak bagaimana mereka melakukan cawi-cawi terkait dengan nuansa bansos yang selama ini ya. Kenapa banyak pakar yang mengatakan seperti itu? Karena Pak Jokowi memberikan sendiri bansos di depan istana, walaupun toh pada akhirnya sah-sah aja sesuai dengan undang-undang mereka begitu kan. Tapi kita tahu bahwa yang namanya etika sebagai seorang presiden ya tidak seharusnya mereka terjun ya ke lapangan itu begitu. Seharusnya kan cukuplah Bu Risma sebagai menteri sosial begitu kan. Karena dampaknya itu adalah masyarakat menganggap bahwa cawe-cawe dari seorang Jokowi atas kemenangan dari Prabowo Gibran ya untuk menarik simpati di situ begitu. Saya kira ini yang akan menjadi catatan penting ke depan tahun 2029. Mari kita menggunakan akal sehat. Ya, ini bukan soal 1 orang, 2 orang, dampaknya itu besar di situ begitu. Bahkan ya jangan lupa bahwa ya Menkau ya ini tuh tersandra katanya begitu kan. Ada yang berkomentar seperti itu. Mungkin simbiosis mutualistik ya, kasus 375 triliun di Kemenkau hilang dari peredaran. Untuk soal itu ya Wakanda loh, jangan lupa ya di mana kejujuran itu mahal, langka. Kalau kondisi saat ini ya lagi tren seolah semua takut ya priuk nasi hilang. Ya karena takut jabatan, karena cari jabatan itu sangat susah sekali loh. Kalau tidak ya menjilat kepada para penguasa di situ begitu. Makanya dengan dengar ya Sri Mulyani ya tidak masuk dalam kabinet Prabowo Gibran lagi begitu. Ada apa? Ya satu sisi takut terbongkar dan sebagainya atau bagaimana, tapi yang jelas bagi kami sah-sah aja di situ begitu kan. Maka dengan adanya seperti ini begitu kan ya seolah-olah ya menurut Antoni Budiawan ini dianggap Sri Mulyani terus kemudian menteri-menteri yang lain ya menjunjung tinggi nama baik seorang presiden di situ begitu. Bahkan ini Antoni Budiawan anggap Sri Mulyani sembunyikan fakta anggaran bansos di Mahkamah Konstitusi. Fakta terkait anggaran bantuan sosial bansos untuk tahun 2024 ternyata masih ada yang disembunyikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dari Mahkamah Konstitusi. Bahkan ya hal tersebut disampaikan Menak Direktur ya Kajian Ekonomi Politik dan Kebijakan ya Antoni Budiawan dalam podcast jurnalis senior Hersubino Arif ya.
Bahkan mengatakan keterangan Sri Mulyani dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilu pemilihan PHPU 2024 ya tidak seperti fakta yang dia ketahui katanya. Bahkan salah satunya mereka mengatakan bahwa tidak memasukkan fakta kejadian ya setelah anggaran pendapatan. Tapi toh pada akhirnya yang saya dengarkan mereka soal hanya bercerita soal bagaimana ya seorang Jokowi menyalurkan bansos, bagaimana mereka dengan anggaran yang ada begitu kan ya. Apakah mereka bertentangan atau tidak? Tapi yang jelas bagi kami adalah apa yang disampaikan Pak Menteri itu bercerita begitu kan, bukan menunjukkan bahwa temuan-temuan yang kemudian menjadi permasalahan besar tidak diungkapkan di persidangan itu begitu. Sehingga yang terjadi selama ini ya kita lihat saja seperti Sri Mulyani, seperti menteri-menteri yang lain, dia akan bercerita bagaimana mereka yang dilakukan begitu kan. Saat Covid, anggarannya, terus kemudian mereka keuangannya, itu hanya yang diceritakan. Tapi tidak menunjukkan bahwa bagaimana fakta sebuah realitas ada positif dan ada negatif. Ada maksudnya ada ini balance, ini tidak balance. Seharusnya kan seperti itu begitu kan. Menemukan titik temu di situ. Tapi pada hakikatnya ya sekarang kita lihat saja realitasnya masyarakat akan menilai begitu kan ya terkait dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Menteri itu begitu. Jokowi pun bereaksi di situ begitu, mengatakan ketidakjujuran keterangan 4 Menteri Jokowi ya. Dia hanya bercerita bukan soal menemukan titik temu di situ. Seharusnya kan bercerita, soalnya kan seharusnya kan menunjukkan fakta-fakta yang ada selama ini begitu kan. Maka saya menganggap bahwa kalau faktanya diungkap ada apa dan sebagainya itu kan semakin menemukan titik temu di situ begitu kan. Ya, sekarang kita lihat saja apakah konstitusi masih dipercaya atau tidak begitu. Bahkan saya kira ini yang akan menjadi catatan penting kepada siapapun di situ begitu bahwa ya seorang seorang menteri ya akan bersaksi di persidangan Mahkamah Konstitusi ini kan seharusnya diminta keterangan apa yang kemudian disebutkan oleh 01 dan 03. Ternyata 01 dan 03 membantah bahwa peristiwa yang terjadi selama ini belum diungkap kepada publik, seolah-olah ada yang ditutup-tutupi masalah terkait dengan bansos itu begitu. Saya menganggap begini. 4 menteri itu hanya bercerita ya bagaimana yang lakukan, bukan menceritakan fakta yang kemudian ya dianggap masyarakat itu dianggap spekulasinya adalah politisasi kepada seorang Jokowi. Di situ tidak terungkap sama sekali begitu. Sehingga dia hanya bercerita anggarannya bansos ini kemana arahnya dan kemudian bagaimana siapa yang melakukan pemberiannya dan sebagainya ya. Bukan bercerita bagaimana fakta yang kemudian dianggap sebagai orang ya dipolitisasi misalnya ya tepat sasaran atau tidak begitu. Kenapa seharusnya ini dirapel? Kenapa seharusnya seperti anggaran El Nino dan sebagainya ya bantuan bantuan bansos El Nino dan sebagainya yang seharusnya Desember sudah selesai, tetapi ini saling bantah dengan Ibu Risma antara Sri Mulyani di situ begitu, sehingga menurut saya pribadi tidak sinkron dengan apa yang kemudian terjadi, apalagi ya Airlangga dan Muhadjir itu sudah hanya bercerita mereka bagaimana menjunjung tinggi terhadap nama presiden. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.